Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Apa kabar teman hukum? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat petang. Semoga kabar kalian semuanya teman-teman hukum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kantor ya? KUA itu kantor urusan agama. KUA. KUA ya. Iya, ini siapa sih sebenarnya? Waktu kita nikah dulu di KUA kan. Iya dong. Sebelum gitu. ke Jawa, saya pernah mondok di pesantren Buya Saleh di Sarolamu Jambi, Salikia. Oh, pantesan banyak juga teman-teman yang santri yang suka nonton channel ini ya, dari teman-teman abang juga ya. Iya, saya kan santri juga. Pokoknya kamu ini kurang ajar ya, bisa saya bunuh kamu nanti datang ke tempat saya ini gitu. Apa namanya? Pokoknya ancaman lah ya, macam-macam. Datang marah-marah, ngancam-ngancam. Gitu pintunya digobrak gitu kan, itu juga udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Apa kabar teman hukum? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat petang. Semoga kabar kalian semuanya teman-teman hukum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Seperti biasa, ada Cece Sopi pastinya mengawal kamu di channel hukum Dajjal Finsa Official, dan juga ada abang kita Bang Dendi Zuhair Finsa. Baik teman hukum, kalau misalnya lagi santai gitu, lagi ya, kalau misalnya dalam masa-masa seperti sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang kadang nyantai, kadang di rumah aja, kadang bepergian gitu. Sekali lagi diingetin buat lo semua tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan seperti biasa. Ini Bang Dendi kayaknya udah pakai masker nih. Kalau aku ya udah, insya Allah sih dalam keadaan sehat, baik-baik aja. Sebenarnya pengen berangkat, jadi udah mau pakai masker, tahu-tahu kita diajak syuting biar cepet. Maksudnya begitu tadi. Dia keluar, dia keluar, ditarik. Masih ada pertanyaan, ayo syuting lagi. Ini jawab pertanyaan dari teman-teman hukum yang udah bertanya 3 minggu yang lalu, belum sempet dibacain dan sudah mention terus kapan dibaca ya. Ini artinya jadi ada tanggung jawab kita untuk membaca, menjawab semua komentar-komentar teman hukum yang masuk melalui komentar yang di channel kami, di channel hukum kita, ataupun komen-komen ataupun pesan yang lewat di Instagram dan juga sosial media kita di Facebook juga. Ini ada email juga yang belum kebaca. Sabar ya teman-teman hukum ya. Ini lumayan agak antri nih kayaknya. Makanya kalau kata gue mah sarannya ya, ambil nomor dulu bang. Iya, pertanyaan tuh yang lebih enak di kolom komentar. Kalau nggak di kolom komentar tuh kita agak sulit. Iya, gue bingung ya sama sering orang-orang kelupaan. hobi banget japri ke WhatsApp gitu ya. Kadang-kadang ujungnya kan tiba-tiba scroll ke bawah udah seminggu yang lalu gitu kan. Oh iya, ternyata ada. Ampun ya Allah. Kalau yang japri-japri itu adalah kalau mau secara profesional, nggak apa-apa. Betul banget. Oke, ini kita mau sapa dulu teman-teman hukum ya. Untuk Om Sratu, terima kasih banyak komentarnya. Ada Muhammad Akbar, Amin 76, terima kasih Bang Dendi mencerahkan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Lalu ada Ali Sibro Malisi. Pak Kiai Ali Sibro Malisi, alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih banyak, mohon maaf. Terus ada orang Curup, Bang Ahmad Musin, ini ada KUA juga ya, KUA Curup dari ya? KUA Curup Tengah, terima kasih banyak. Ini teman-teman yang di Curup itu di kawasan kantor ya? KUA itu kantor urusan agama. KUA. KUA ya? Iya, ini siapa sih sebenarnya? Waktu kita nikah dulu di KUA kan? Iya dong. Daftarnya. Aduh, aku kan pengacara muda kamu. Jangan bilang-bilang langsung nikah. Asisten maksudnya? Asisten dong. Orang bilang kan, Cece lo pengacara muda juga, Ce. Nah, di Karta ilmu ilmu hukum aku punya, walaupun nggak SH sih aku. Tapi kan asisten mah udah ya. Ya, paralegal lah. Paralegal. Kalau kerennya asisten advokat.
Para legal sih cakep banget ya. Tuh jadi anak hati. Pak Irawan terima kasih juga. Terus juga ada Nur salam dan juga Budi Mataniari terima kasih. Ada Bayu Nandito juga. Agung Surya udah komentar terima kasih alhamdulillah. Terus Ari Jensu dan juga Rustandi terima kasih juga. Ini pertanyaan kamu udah kita jawab di edisi 4 minggu yang lalu ya. Ada sahabat Gerung, ada Sujarwin di mana nih? Sujarwin ya. Sebentar coba kita akan coba cari dulu teman-teman hukum yang mana yang akan kita jawab pertanyaan dari teman hukum. Kira-kira pertanyaan yang mana ya? Ini kayak ujian ya. Ini ya, ini pertanyaan dari Sujarwin yang ada di channel hukum kami dari kolom komentar. Ini video waktu kita sempat ada di Pizza Isna di kawasan Jambi ya. Sarolangun Jambi. Assalamualaikum Bang Dendi, salam hormat. Jadi kangen nih di Polawan Penengah, ingin rasanya tempat guru. Oh, Polawan Penegah. Polawan Penegah, ingin rasanya tempat guru almarhum Syekh Buye Saleh. Luar biasa. Santrinya Buya Saleh. Dulu saya mondok sebelum ke Jawa, saya pernah mondok di pesantren Buya Saleh di Sarolangun Jambi, Salikia. Pantesan banyak juga teman-teman yang santri yang suka nonton channel ini ya, dari teman-teman abang juga ya. Iya, saya kan santri juga. Saya kan istrinya santri. Tapi apa? Tapi bukan santriwati ya. Oh salah ya. Santri juga tahu kamu. Oke, ini pertanyaannya adalah luar biasa komandanku, gimana masalah hukum nih? Aku punya permasalahan, Bang, tolong dijawab. Ada orang datang ke rumah, gak assalamualaikum, tanpa sopan santun, terus kurang ajar pula, mengancam marah, atau dalam hal ini berbuat tidak baiklah sama orang tua kita. Terus kita bela keluarga orang itu, sudah dibawakan mabuk lagi, ya kan? Hingga terjadilah perdebatan dan ribut. Ini bagaimana Bang Dendi? Ini apanya ya? Bagaimana tuh apa aja? Dia mau tanya apa? Tanya apa, curhat? Kayaknya curhat nih Bang. Jadi pertanyaannya apa? Kalau gue baca nih secara detail lagi nih. Tidak prank. Dia pertanyaannya apa? Coba. Gini ya. Ada orang datang ke rumah kita, assalamualaikum, tanpa sopan santun, ya kan, itu intinya. Terus dia kurang ajar gitu, mengancam marah, mengancam orang tua gitu ya. Terus akhirnya kita bela keluarga orang itu kan. Nah akhirnya kita bela keluarga orang itu. Iya. Orang itu siapa? Yang dimaksud tuh, maksud pertanyaannya. Terus kita bela, ini kayaknya bahasa Melayu. Aku cek mana nih ngomongnya nih? Cek mana sih dari tadi nih? Keluarga orang itu. Berbuat baiklah sama orang tua kita, terus berbuat tidak baiklah sama orang tua kita. Keluarga orang itu nggak baik sama orang tua kita. Iya. Terus kita bela keluarga. Orang itu sudah bawakan mabuk lagi. Oh, jadi mungkin dia marah juga dalam keadaan mabuk, mungkin gitu kali, Bang. Jadi orang itu datang ke rumah sambil mabuk marah-marah. Ke rumah orang tua kita, gitu maksudnya ya. Itu dilerai, kurang lebih seperti itu, ya kan? Gitu. Terus kita lerai. Jadi perdebatan dan ribut. Jadi ketika ada orang datang, jadi ribut dong. Iya dong. Datang ke rumah, nggak pakai marah-marah, mabok lagi. Ternyata orang itu mabok pula, ya kan? Dilerai ya. Kalau misalnya melerai orang mabok ya nggak beres ya kan, gitu dalam kesadaran. Nah ini ribut hingga akhirnya kami ini ribut. Gimana kalau misalnya masalah hukumnya? Apakah ini kita bawa saja ke jalur hukum? Mungkin gitu kali Bang. Apa? Pertanyaannya itu apa? Gimana sih Win? Jadi bingung sendiri pertanyaan lo. Sekian, terima kasih. Nggak ada pertanyaan. Itu pertanyaan apa curhat? Jadi gini. Kayaknya ini curhat Bang Dendi. Ini kalau ini gue juga jadi belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Entah Indonesia, entah bahasa Melayu. Lo lihat deh ini tulisannya ya kan. Gue jadi gimana dong? Nih ya, gue baca lagi nih. Gimana masalah hukumnya orang datang? Ini pertanyaannya nih. Gimana masalah hukumnya? Orang datang ke rumah kita ya. Terus tanpa assalamualaikum. Ya, artinya kan? Ya kan? Kalau kita kan datang ke rumah orang kan assalamualaikum gitu kan. Sepada, hello everybody gitu-gitu kan. Nah, ini kan pakai assalamualaikum, ujug-ujug mengancam marah. Ya kan? Jadi gini.
Saya mulai dari sini. Berarti dia masuk bahwa masuk perkarangan itu masuk perkarangan orang ya tanpa izin. Bagaimana kalau ada orang masuk perkarangan rumah orang tanpa izin? Ada pasal pidana nggak yang bisa menjerat? Ada. Emang ada? Ada. Oh, Itu alah. di pasal 167 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi ketika masuk perkarangan orang tanpa izin, maka ada ancaman hukuman pidananya. Masa bang? Iyalah, Begitu banget ya? Tapi ada ancaman hukumannya kalau masuk perkarangan orang tanpa izin tuh pasal 167 ayat 1 itu ancaman hukumannya 9 bulan. Oh. Jadi masuk perkarangan tanpa izin. Nah, masuk perkarangan tanpa izin itu kan berarti cara masuknya dengan paksa. Misalnya tanpa izin tuh ini beda antara masuk tanpa izin dengan masuk tanpa izin yang dimaksud adalah dengan cara perbuatan melawan hukum dan orang itu pasal 167 nih ayat 1 ya. Dengan cara dia masuknya itu secara melawan hukum. Iya. Tanpa izin, secara melawan hukum dan sudah diperintahkan oleh orang yang punya untuk keluar gitu, nggak diterima, tapi dia tetap melawan atas perintah orang itu, dia tetap masuk juga gitu, maksudnya masuk, maka dia terkena ancaman pasal 167 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Tapi beda dengan orang sekedar masuk. Ya. Beda antara masuknya secara paksa dengan masuk melawan hukum itu dengan orang masuk sekedar masuk. Masuk dengan baik-baik tujuannya ya kan? Masuk yang sekedar masuk itu misalnya contohnya begini, yang masuk sekedar masuk itu misalnya ada orang masuk aja karena penyebabnya misalnya dia ada orang nih masuk aja nih, pintu kita nggak dikunci, pintu rumah kita nggak dikunci, terus nggak ada kata-kata dilarang masuk gitu kan, dia sekedar masuk saja, misalnya ada pemulung masuk ngambil ke tong sampah gitu, atau mungkin ada petugas PLN yang lagi nyatet masuk meteran, iya kan meteran ketahuan dia pasti ke rumah-rumah orang buat nyatet ya kan, buat foto meteran air, meteran pam gitu ya, kita juga pasti nggak bakal itu sekedar masuk kan, nggak tanpa masuk, izin. ya. Nah itu nggak kena pasal 167 ayat 1. Nah masuk dengan masuk cara perbuatan melawan hukum, nah itu tadi misalnya dia naik pagar, berarti kan sudah dipagar tuh, dia melewati pagar, maksa naik, berarti kan dia maksa itu masuknya. Atau ada pernyataan dilarang masuk gitu, dia masih masa masuk. Atau sudah dibilang tadi, misalnya seperti siapa namanya Aswin Wiwin apa? Ya, Aswin bilang nggak boleh masuk, udah kamu keluar aja, pulang aja ya kan, nggak usah di rumah ini gitu. Tapi dia masih juga gitu, orang itu berarti dia bisa dilaporkan polisi kena ancaman hukuman pidana pasal 167 ayat 1. Nah, yang kedua tadi kata Wiwin, dia masuk dengan mabuk dan marah-marah, ngancam-ngancam gitu, dengan ancaman. Kalau dia dengan ancaman, maka yang dikenakan adalah pasal Kitab Undang Hukum Pidananya adalah pasal 167, pasti pasal 167, tapi ayatnya ayat 2. Ancaman hukumannya bisa lebih besar. Ancaman hukum tadi kan 9 bulan. Ya kan? Kalau dengan ancaman 1 tahun 4 bulan ancaman hukumannya gitu. Masuknya itu apa? Dengan disertai ancaman. Ancaman tuh kan orang ngancam, wah saya pokoknya kamu ini kurang ajar ya, bisa saya bunuh kamu nanti datang ke tempat saya ini gitu. Apa namanya? Pokoknya ancaman lah ya, macam-macam. Datang-datang marah-marah, ngancam-ngancam. Gitu, pintunya digobrak-gobrak gitu kan, itu juga masuk, jelas masuk ke dalam rumah, itu memaksa dan itu jelas ancaman. Dan mengancam. Bukan jelas ancaman, tapi dengan mengancam ya, saya bunuh kalian gitu misalnya. Yang dibuat di dalam rumah ini itu kan masuk dengan ancaman, mengancam. Atau dia nggak keluar kata-kata ancaman, tapi datang-datang masuk ke tempat orang itu pakai bawa golok gitu, dengan barang yang menakuti. Iya. Barang-barang yang menakuti ya, itu ancaman hukumannya lebih besar. Bawa golok bawa kayu, enggak saya bawa stick golop gitu misalnya. Itu kan harus dilihat. Jadi bisa, kalau dia bawanya stick golop nggak dengan bolanya kan aneh gitu. Tapi kalau dia bawa stick golop dengan bolanya masuk ke tempat kita, bisa jadi ngajak main golop gitu. Berat coy nyangkutnya juga. Tapi kalau dia bawa stick golop dengan bolanya,
Padahal di kampung kita nggak ada lapangan golf. Makanya, Berarti mesti itu ada- bisa kena ancaman juga ada itu. apa-apanya 167 ayat 2 itu gitu. 167 ayat 2. Baik Gitu. deh. Ini kan pastinya dari tanpa ngomong apa langkah hukumnya dengan kondisi adat kita ketimuran ya, Bang. Kalau bertamu memang sebaiknya dengan assalamualaikum. Itu kita Ya. di agama Islam mengatakan begitu. Di agama manapun juga mesti harus pakai salam dulu. Itu kan memang adat istiadat kita ya kan. Ya. Nah, dengan kata lain kalau ketika masuk ke rumah tanpa permisi itu jelas udah adat kita nggak punya adat gitu, bener nggak, Bang? Ya. Dan kalau ngomong soal apakah bisa kena hukum ya sanksi hukum ya ternyata emang bisa kan. Ternyata ada. Emang itu sebenarnya dari kita berperilaku sehari-hari kita tuh udah dituntun supaya sesuai dengan prosedur yang berjalan gitu kali ya, Bang. Bener gak Iya, sih? betul. Iya kan? Iya gak sih? Tapi kan misalnya begini nih, misalnya ada tetangga, Nah, kita nitip kunci pintu sama tetangga. iya. Berarti kan dia boleh masuk dong kalau kita nitip kunci. Biasanya kalau kita nitip kunci pintu sama tetangga, dia masuk mesti bilang dulu, Bang. Gitu ya. Kalau dia nggak bilang, kalau dia bilang saya masuk gitu, Ya, kita kasih masuk boleh lah kan kadang dititipin. memang karena dititipin untuk boleh dia masuk. Ada juga yang memang untuk tidak dia boleh masuk. Iya kan kadang-kadang gini orang nitipin kunci itu mungkin ketika dia mau ke pasar nanti suaminya datang kan, nanti kan nggak bawa kunci si suami misalkan nih Iya. titip kunci sama tetangga ya, ketika suami datang yang ambil kunci ke tetangga gitu kan, bukan artinya si tetangga itu boleh keluar masuk untuk menjarah rumah itu ya kan. Pun biasanya kalau misalnya kita titip ke tetangga mereka tahu ini tujuannya dititipin buat apa ya kan gitu, nggak mungkin lah sampai berani ngebuka gitu. Dan kita memberikan kunci itu kepada orang-orang yang amanah biasanya kan gitu, Bang. Nah, kalau misalnya nih ya, tetangga tadi kita kasih titip kunci, akan tetapi ketika titip kunci biar suami ketika pulang bisa punya kunci gitu. Nah, sampai malam nih, kita belum yang istrinya belum pulang, yang suaminya belum pulang, sedang ini gelap gitu. Sama tetangga tadi datang masuk, dia buka, dia nyalain lampunya. Itu dia kena nggak ya pasalnya? Nggak tahu ya. Menurutmu gimana? Dong. Nggak tahu deh. Gua sih Biasanya nggak ada nggak kepikiran gitu. begitu? Bisa aja kan? Dinyalain kan? Tapi biasanya Nyalain lampu. dinyalain lampu ketika lo ngintipin lampu kunci, biasanya di luar tuh udah dinyalain lampunya sama si pemilik kunci. Artinya yang pemilik Pemilik rumah rumahnya tuh sudah antisipasi duluan. Kalau gitu. enggak, Ya kalau nggak mungkin lah. biasa. Kalau zaman sekarang sih bisa telepon lah ya. Kalau zaman dulu, jadi secara hukum kalau zaman dulu kalau sekedar tetangga itu karena dititipkan untuk menyalakan lampu untuk menjaga rumah tetangganya juga gitu, maka nggak ada masalah. Tapi sesuai porsi, artinya jangan sampai nyalain lampu sambil makan kue rumah orang itu gitu. Kalau misalnya Atau ngambil berasnya gitu, kalau misalnya tetangga nggak dibolehin- boleh. Kalau misalnya dibolehin gimana? Hah? Dibolehin apa? Sambil Sama yang punya makan? rumah. Oh iya, kalau dibolehin kan boleh berarti. Ya, artinya sebenarnya kalau misalnya di jalur yang benar, di jalur yang tidak merugikan dua belah pihak, itu tidak masalah toh. Iya, artinya sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jadi permintaan tetangga itu untuk apa gitu. Boleh-boleh aja. Iya, Kalau dulu kan ada sesuatu yang nggak diduga, biasanya memang untuk suaminya tadi, tapi belum pulang dan lampu belum dinyalain karena nggak disangka suaminya bakal pulang malam gitu kan. Ketika dia itu boleh untuk menjaga juga punya tetangga, ya jangan dilaporin kalau tetangga cuma begitu doang, maksudnya begitu. Jangan dilaporin juga kalau tetangganya ya baik-baik saja. Tapi tetangganya juga harus tahu, jangan kalau porsinya nggak ada untuk untuk boleh ngambil beras gitu di rumah orang, sambil ngambil dompetnya ya nggak boleh. Ini gitu. kayak lama-lama ceritanya kayak sinetron gitu kan. Tapi Bener gak sih? iya, Tapi emang ini realita kehidupan sih ya, Bang. drama Kehidupan memang suka ada-adanya kayak gini. Baik lagi sih kalau misalnya menitip kan mestinya kita kan menitipkan barang kita kepada orang-orang yang kita percaya. Dan kenapa kita percaya? Karena memang sudah mengenal lebih dalam akan orang itu gitu kali. Jadi maka artinya saya mau bilang bahwa persoalan hukum di masyarakat, sekitar masyarakat tuh selalu banyak. Dan itu kadang-kadang menjadi keributan tetangga. Iya bener juga Gara-gara maka kenapa ada tadi pasal 167 adalah soal mengganggu hak pelanggaran terhadap hak
berkeluarga gitu. Hak-hak keluarga itu dilanggar. Makanya ada pasal masuk perkarangan tanpa izin, masuk perkarangan dengan ancaman. Itu kan hal-hal yang biasa terjadi di sekitar kita, sekitar masyarakat gitu. Lo kebayang gak sih kalau misalnya nggak ada telepon gitu ya, itu mau komunikasinya kan susah banget ya. Ini bakal banyak lagi masalah-masalah yang lain. Makanya begitu guna banget, ngaruh banget adanya ya telepon, handphone, WhatsApp, terusnya segala macam alat komunikasi itu untuk memudahkan pekerjaan kita bersama. Bener gak sih Bang? Benar. Bener banget. Apalagi di zaman PPKM ini masuk perkarangan orang kan mesti kita nggak izinkan kalau dia nggak cuci tangan dulu di depan sebelum masuk. Iya, betul lagi. Nah itu bisa pasal 167 ayat 1 gitu. Nggak apa-apa bang gitu. Misalnya saya kan nggak kena corona gitu misalnya kan. Iya. Nggak bisa karena aturan di tempat kita berarti sudah kita bilang kalau lu nggak cuci tangan lu keluar. Kalau sudah ada tempat cuci tangannya di depan, lo masuk ke rumah kita nggak cuci tangan dulu, berarti lo melakukan masuk ke rumah kita dengan tanpa dengan tanpa izin. Benar. Artinya perbuatan melawan hukumnya ada gitu. Artinya sih memang semua sesuatu tuh kalau di Bang Dendi bilang tadi, hukum itu bisa bukan lentur sih bahasanya. Hukum itu memang semuanya itu ada diatur, semua ada sosial hukumnya, sosiologi ya. Semua hal diatur dalam bentuk hukumnya itu ada mestinya, tapi tidak melulu kita sebagai masyarakat itu sedikit-sedikit lapor hukum, sedikit-sedikit lapor polisi, semuanya sedikit-sedikit diselesaikan secara hukum, bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan, dan bisa juga diomongkan secara baik-baik. Bener nggak Bang? Secara kekeluargaan dan secara baik-baik itu juga bagian dari jalan hukum. Oh, oke, I see. Nah, jalan hukum untuk mencapai keadilan. Tadi tidak semua maka dikenal ada restoratif justice gitu ya. Jadi dalam penegakan keadilan memang tidak semua harus pakai jalur hukum. Iya. Jalur musyawarah itu sebenarnya bagian dari jalan hukum juga. Maka dalam setiap gugatan ada mediasi gitu. Oke. Ini makin panjang ngobrol kita, tapi pastinya gue udah dapat mata kuliah hukum hari ini. Terima kasih banyak buat teman hukum yang selalu setia menonton channel kami, dan pastinya Bang Dendi terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa teman hukum, you follow, you share, dan juga subscribe. Terus juga pastinya kalau misalnya ada yang mengganjal, kamu boleh lagi bertanya di channel ini secara gratis alias gratong. Berarti nanyanya di mana? Di kolom komentar, di email juga boleh di dejetfinsalo@gmail.com. Tapi kalau pengen cepet, jalur cepatnya ya di komentar aja, karena memang kalau yang lewat pengalaman nih teman hukum, kalau yang lewat japri biasanya agak lama karena Bang Dendi orangnya lupaan. Iya. Kalau bertanya di sini gratis. Iya, karena kan dia kalau ke kantor, ya ada jasanya. Karena kantornya bayar. Kantornya bayar. Mau mampir boleh, bayar silakan. Sewa saya. Kalau mau mampir silakan, boleh saja datang ke kantor hukum Dejet Finsalo Form. Itu adanya di Tower 88 Kota Kasablanka. Mau nge-mall langsung aja ke Kota Kasablanka, turun ya, ngopi bareng kita aja. Kalau PPKM-nya, kalau PPKM-nya udah usai. Udah selesai Ya. Semoga cepat selesai dan semoga pandemi ini cepat berlalu, dan pastinya semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja, rezekinya berlimpah. Amin. Baik, terima kasih banyak. Happy watching. Wassalamualaikum. Dah.